Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Agustin dengan NIM 214110402310 kelas 3 PAIC. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Soal yang pertama yaitu pilih dua tugas, video, Blogspot, WordPress, LKPD, dan LKPD interaktif. Kemudian jelaskan bagaimana Anda menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Baik, dari tugas-tugas yang telah diberikan, saya memilih video LKPD interaktif. Karena apa? Karena setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Ada yang melihat video baru paham, ada juga yang hanya membaca satu kali langsung paham. Oleh karena itu, saya memilih video dan LKPD interaktif. Cara menggunakan video dan LKPD interaktif dalam belajar yaitu yang pertama, sebagai calon guru tentunya harus memahami materi yang akan dibahas dan karakteristik media pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mengatur atau mendesain pembelajaran yang akan kita terapkan di dalam kelas. Kemudian kita menggunakan sumber belajar PAI yang sudah saya sebutkan tadi ke dalam pembelajaran. Tujuannya itu untuk mengingat lebih dalam tentang materi yang akan diajarkan. Terkadang ada siswa yang menganggap pembelajaran PAI itu monoton atau membosankan. Nah, itu adalah salah satu strategi untuk memecahkan asumsi siswa mengenai PAI yang membosankan. Baik, untuk soal yang kedua yaitu buatlah satu flowchart multimedia interaktif dan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Baik, jadi di sini saya memilih PowerPoint interaktif, di mana yang pertama itu masuk. Setelah masuk itu ada 3 bagian. Yang pertama itu materi, yang kedua itu latihan, yang ketiga itu video. Di materi itu ada 2 bagian, di latihan itu ada 3 soal, dan di video itu ada 1 video. Saya mengambil materi tentang fikih kelas 11 tentang sholat jenazah. Yang pertama itu masuk. Setelah masuk itu kita bisa memilih materi. Di materi itu sudah mencangkup semua tentang sholat jenazah. Peserta didik dapat mempelajari apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Lalu setelah mereka mempelajari semuanya, dapat menguji kemampuan mereka dengan latihan soal-soal yang telah disediakan, dan setelah itu peserta didik dapat menonton contoh tentang sholat jenazah yang telah disediakan di PowerPoint. PowerPoint ini akan menggunakan potret karena menyesuaikan peserta didik dan agar mudah membuka materi dimanapun mereka berada. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan minimal 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan keunggulan dan kelemahannya dan bagaimana Anda menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Baik, di sini ada 3 aplikasi. Yang pertama itu aplikasi Quizzes. Aplikasi ini itu adalah salah satu aplikasi untuk membuat kuis interaktif yang sangat cocok digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Kelebihannya itu yang pertama itu menyenangkan, yang kedua itu real time, yang ketiga itu efektif. Sedangkan kekurangannya itu menggantungkan dengan jaringan internet, tidak bisa merevisi jawaban, dan tergantung dengan perangkat HP atau laptop. Lalu penggunaannya itu digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yang kedua itu aplikasi Maktabah Syamilah. Di sini aplikasi Maktabah Syamilah itu adalah sebuah aplikasi digital yang merupakan kumpulan kitab-kitab yang dapat digunakan sebagai referensi di kalangan akademis dan cendekiawan muslim. Kelebihannya itu fasilitas pencarian informasinya itu sangat mudah, cepat, dan akurat. Kemudian kekurangannya yaitu sulit memvalidasi informasi. Lalu penggunaannya itu dapat digunakan sebagai tambahan media dalam belajar, khususnya untuk kesohihan dalam pencarian hadis. Kemudian yang ketiga itu aplikasi Cerdas Cermat Islami.
Aplikasi ini itu berisikan soal-soal tentang pendidikan agama Islam. Di sini kelebihannya itu sudah lengkap soal-soalnya seperti fikih, SKI, akidah akhlak, Quran hadis, dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangannya itu tidak bisa diakses ketika tidak ada internet. Lalu penggunaannya itu nanti guru menjelaskan materi itu dan menggunakan soal-soal dari situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.